This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya hari ini. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Mas Sigit, silahkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, alhamdulillah. Setelah ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Mbak Nurul memimpin. Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Bu Yani ingin tanya, kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa ya anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Ya. Baiklah, Ibu. Bu Yani mulai dulu aja ya pelajaran hari ini. Ya. Sebelum Bu Yani memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Lupa, Kalau Guru. Widya, apa? Sumber Daya alam, Bu. Pinter sekali. Sumber daya alam ada berapa ya kemarin ya? Dua, Bu. Oh, apa Mbak Pinta? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, pinter sekali, tepuk tangan untuk Mbak Pinta. Oh, contohnya Mbak Ima apa? Contohnya ya. Untuk yang dapat diperbaharui apa contohnya Mbak Ima? Mbak Ima? Apa ya, Bu? Ya. Apa Ya. ya, Bu? Kok lupa ya saya? Oh Apa, iya, Bu? lupa. Ada yang bisa jawab? Ya, belajar. Mbak Siva, contohnya apa kemarin? Lupa, Bu. Kok lupa semua ini? Apa tidak belajar ya kemarin ya? Tiduran. Tidak apa-apa. Hujan, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi setiap hari harus belajar terus ya anak-anak. Nggak boleh ya tidak belajar. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, Ya, kita Bu. lanjutkan aja materi yang selanjutnya. Bu Yani di sini akan menerangkan tematik kelas 4, tema 6, keragaman makanan daerah dan puisi cita-citaku. Perlengkapannya yang harus kalian bawa, buku paket. Sudah bawa apa belum? Sudah, Bu. Bawa, Bu. LKPD-nya sudah dibawa semua?
Sudah, Bu. Ya, pensil penghapus harus punya ya. Masa nggak punya pensil? Hilang Bu penghapus saya. Waduh ya. Punyaku dipinjam Bu Vinta, nggak dikembalikan, Bu. Waduh, beli di koperasi sekolah ya. Ya, Bu. Cuma Rp500 aja itu harganya. Oke. Selanjutnya Bu Yani akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Yang pertama, menganalisis perbedaan makanan di daerah. Yang kedua, menganalisis isi sebuah puisi. Nah, coba dilihat ini gambar apa ya? Pecel, Bu. Pecel ya. Pempek. Terus apa itu Gudeg. pempek? Dek, Bu. Gudeg, ya. Bu, rames. Betul sekali. Rames sih. Ya. Rames, Bu. Saya Mana rames. rames? Nggak ada ramesnya ini ya. Nah, mari kita lihat video dulu ya dari Bu Yani. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenal makanan tradisional. Nah, disimak dulu ya. Nah, yang pertama adalah rendang. Rendang merupakan makanan khas Indonesia yang paling terkenal. Bahan utama rendang adalah daging sapi. Rendang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua adalah empek-empek. Empek-empek adalah makanan khas yang berasal dari Palembang. Empek-empek biasanya terbuat dari adonan ikan yang digiling halus. Nah, yang ini adalah sate Padang. Sate Padang adalah makanan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, kalau yang ini kalian pasti tidak asing. Ini namanya rawon. Rawon berasal dari Jawa Timur. Rawon biasanya berwarna hitam kecoklatan. Selanjutnya ada yang namanya gudeg. Nah, kalau gudeg ini adalah makanan khas dari Yogyakarta. Rasanya manis dan gurih. Bahan utamanya adalah nangka yang direbus bersama gula aren, santan, daun salam, serai, dan lengkuas sampai empuk. Kalau yang ini namanya ketoprak. Ketoprak berasal dari Jakarta. Ketoprak adalah salah satu makanan yang mudah ditemukan di pinggir jalan. Bahan utama ketoprak adalah ketupat, tahu, tauge, dan bihun yang disiram dengan saus kacang. Nah, kalau yang ini namanya kerak telur ya anak-anak. Kerak telur itu berasal dari Betawi. Bahan utama kerak telur adalah nasi ketan dan telur yang digoreng dalam bentuk dadar. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh makanan khas yang ada di Indonesia. Tugas selanjutnya adalah amati makanan khas yang ada di sekitarmu ya anak-anak. Sekian dulu pelajaran dari Bu Yani. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana tadi setelah melihat video? Kalian jadi lapar apa enggak? Lapar, Bu. Lapar, Bu. Enak-enak, Bu. Oke. Kemarin Bu Yani sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ya, selesai. Sekarang, nah ini coba dibuka LKPD-nya anak-anak. Amatilah gambar di bawah ini, lalu isilah tabel yang sudah disediakan. Lihat LKPD-nya ya, dibuka ya halaman 15. Nah, ini kriterianya nanti kalau kalian bagus jawabnya itu nanti dapat 4 anak-anak. Kalau jelek nanti 1. Ayo, semangat ya. Ya, Bu. Semangat. Ayo berlomba semangat. Loh, kok kayaknya lemes ya Bu Siva itu ya? Mbak Siva kok lemes ya kayaknya.
Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ayo anak-anak kita tepuk semangat dulu. Ya, Bu. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah, Bu. Silakan diisi dengan kelompoknya ya anak-anak. Ibu Yani kasih waktu berapa ya enaknya? 10 menit, oke? Ya. Sudah 10 menit ini. Coba sekarang kelompok 1, Mbak Siva. Dibaca hasilnya. Dari kelompok saya, gambar itu yang nomor 1 gambarnya pecel, Bu. Bahannya terbuat dari kacang tanah, makanan khas daerah Madiun. Terus yang kedua, tahu tek. Tahu tek itu bahannya dari tahu. Terus makanan khas daerah Surabaya. Dan yang ketiga itu makanannya rawon. Rawon itu ada dagingnya, berarti bahannya dari daging. Yaitu makanan khas daerah Jawa Timur. Dan yang keempat, rujak cingur. Rujak cingur itu dari petis. Nah, itu makanan khas daerah Surabaya. Kemudian sate Ponorogo. Sate Ponorogo ini terbuat dari ayam. Nah, itu makanan khas daerah Ponorogo. Terus yang keenam, sambal tumpang. Tapi saya nggak suka sambal tumpang, Bu. Nggak enak. Loh, kenapa? Gak enak? Tempe bosok ya, Bu ya. Itu dari tempe busuk. Itu makanan khas daerah Kediri. Saya nggak suka, Bu. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Oh ya, Bu Yani tanya dulu. Tadi kan apa itu Mbak Siva tadi bilangnya rawon dari daging. Kira-kira daging apa ya? Daging sapi, Bu. Oh ya, betul sekali. Oke, anak-anak tepuk tangan untuk Mbak Siva. Baiklah. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini. Kira-kira manfaatnya mempelajari makanan daerah itu apa sih anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Mbak Nurul, mana ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Nurul, ayo. Manfaat makanan khas daerah. 1. Dapat lebih menghargai kebudayaan bangsa Indonesia dan melestarikannya. Kemudian yang kedua, dapat menambah pengetahuan umum tentang makanan yang cita rasanya. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dengan bangga menjadi rakyat Indonesia karena bermacam-macam menu tadi. Kemudian yang terakhir, mengenali makanan khas dari berbagai daerah. Ya, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Nurul. Kira-kira kalian ini makanannya yang disukai berbeda-beda apa sama ya, Nana? Beda. Beda, Bu. Rawon. Sambal tumpang, Bu, kesukaan saya, Bu. Oh, Pak Sigit sambal tumpang. Waduh. Sate, Bu, saya, Bu. Nah, Mbak siapa? Pecel, Bu, pecel ya. Oh, Mbak Ranti. Suka rawon. Alhamdulillah ya. Semuanya makanannya berbeda-beda ya kesukaannya. Kayak Bu Yani juga berbeda. Bu Yani juga suka pecel. Ya udah. Sama berarti, Bu. Sama Bu. Ida. Sehat ya, Bu, ya pecel ya. Ya enak banget ya. Ya terus ini ya. Sayurnya. Bu Yani mau ini punya puisi, tapi Bu Yani pengennya dibacakan oleh anak-anak. Coba, ada yang mau bantu baca puisinya Bu Yani? Kirim, Bu, pandai kulirin. Ya Bu, saya mau baca puisi. Ya. Cita-citaku karya Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkah kujalani, semua cobaan kulewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua
akan kuperjuangkan. Nah, bagus sekali. Bagus banget ya. Kalian juga harus bisa membaca puisi kayak Mbak Ririn loh ya. Ya Bu, juara itu. Ya dong. Besok diikutkan lomba ya Mbak Ririn ya. Lomba balap karung Bu. Ya, oke. Baiklah. Di sini Bu Yani punya tugas nih untuk kalian ya. Coba ini. Tugasnya dibuka LKPD-nya lagi. Tuliskan judul puisinya tadi, terus analisis makna, dan jenis puisinya itu jenis puisi baru apa lama. Kalau bisa diberi sajaknya juga ya, sajaknya itu AB-AB atau sajak bebas, silakan. Yang pertama, silakan dikerjakan dulu waktunya berapa ya namanya? 10 menit. Oke, silakan. Nah, sudah 10 menit ini anak-anak ya. Siapa yang ingin maju untuk presentasi? Saya, Bu. Ya, pinter sekali. Ya, silahkan Mbak Ranti maju. Oke. Tadi, yang pertama tadi, judul puisinya Cita-citaku, Bu. Lalu Ya. teman-teman tadi menceritakan puisinya itu tentang anak yang ingin jadi pemain bola, biola. Oh iya, betul. Biola tadi. Karena itu tadi sajaknya adalah AB. Puisinya itu namanya jenisnya puisi lama, Bu. Ya, itu sudah ada ya anak-anak di LKPD kalian ya. Oke. Oke. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, yang kedua. Ada puisi yang kedua ya di LKPD-nya. Coba dilihat dulu. Siapa yang mau maju? Oh ya. Untuk yang keduanya PR ya anak-anak ya. Ya, Karena waktunya sudah hampir habis ini. Oke, baiklah. Pelajaran ini kira-kira itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya yang nomor 1, makanan daerah itu beda-beda. Tapi meskipun berbeda, kita tidak boleh menghina makanan daerah lain. Ya, betul sekali. Tepuk tangan anak-anak, pintar sekali ya Mbak Wida ya. Mbak Nila mau menambahkan? Kesimpulannya di daerah kita itu setiap daerah mempunyai makanan khas atau makanan daerah masing-masing, Bu. Seperti tumpang itu dari Kediri. Ya, betul. Terus tahu tek dari Surabaya. Ya. Sudah, Bu. Oke, yang puisi belum ada ya yang kan kira-kira kalau cita-cita itu orang itu memiliki cita-cita yang sama atau berbeda anak-anak? Berbeda, Bu. Ya, kira-kira cita-citanya siapa ya? Mbak Putri cita-citanya jadi apa? Mbak Umi? Ya, Bu. Cita-citanya jadi apa? Jadi dokter, Bu. Oh ya. Di sini ada yang punya cita-cita dua enggak? Saya cuma satu, Bu. Ya. Boleh. Banyak, Bu. Banyak juga boleh ya. Ya. Oke. Baiklah, kesimpulan hari ini meskipun kita memiliki keinginan yang berbeda-beda atau kita memiliki keragaman yang berbeda-beda, kita harus saling toleransi. Iya, betul sekali. Jangan lupa ya, besok minggu depan PR-nya kalian harus membuat puisi dengan tema cita-citaku sesuai cita-cita kalian ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, dan nanti kita akan membuat kolase. Nah, di kolasenya itu bingkai. Jadi nanti puisinya ditaruh di bingkai kolase kalian. Siap? Siap. Baik.
pembelajaran dari Bu Yani, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Salam. Sekian dulu pelajaran dari Bu Yani ya anak-anak. Ya. Lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.